Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Yulia Hamdayani Putri, SEMSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Komunikasi Bisnis kelas A Indralaya. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Gina Durotul Hikmah Afrizal dari kelompok 8, bertugas sebagai moderator untuk kelompok 10. Di sini, kelompok 10 akan presentasi materi mengenai negosiasi bisnis. Sebelum melanjutkan pembahasan mengenai materi tersebut, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 10 terlebih dahulu. Yang pertama ada Dian, yang kedua ada Natasha, yang ketiga ada Nelsita, yang keempat ada Sally, dan yang terakhir ada Vini. Baiklah, langsung saja pembahasan pertama mengenai pengertian negosiasi dan tipe negosiator yang akan disampaikan oleh Sally dan kelompok 10 kepada kelompok 10, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian negosiasi. Negosiasi menurut Hartman adalah proses komunikasi antara dua pihak, masing-masing memiliki tujuan dan sudut pandang, berusaha mencapai kesepakatan memuaskan kedua pihak mengenai masalah yang sama. Dan sedangkan menurut Kese, negosiasi adalah proses di mana paling sedikit ada dua pihak dengan persepsi, kebutuhan, dan motivasi berbeda, mencoba untuk bersepakat tentang suatu hal demi kepentingan bersama. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tipe-tipe negosiasi. Tipe-tipe negosiator adalah, yang pertama adalah tipe curang. Tipe ini akan berusaha memenangkan kesepakatan dengan berbagai macam cara yang licik. Tentu saja ini adalah jenis negosiator yang perlu dihindari. Meskipun dalam beberapa macam bisnis, praktik kecurangan diambil untuk memenangkan satu pihak saja. Ini adalah salah satu hal yang kurang bagus dan kurang etis ketika diterapkan dalam dunia bisnis. Persaingan bisnis menjadi kurang sehat tentunya. Yang kedua adalah tipe profesional. Sikap yang profesional ditunjukkan sebagai jalan untuk membuka keobjektifan dari kesepakatan bisnis yang akan diambil. Tipe negosiator dalam komunikasi bisnis ini termasuk bagus dan cocok untuk digunakan manakala ada kesepakatan bisnis yang penting dan perlu diambil. Dan yang ketiga adalah tipe bodoh, tipe yang tidak berusaha memenangkan kedua belah pihak. Ini sedikit menggelikan, karena bagaimanapun juga kesepakatan bisnis ingin dicapai dengan menggunakan bantuan negosiator. Namun sayangnya ada tipe yang ini justru tidak ingin memenangkan kesepakatan untuk kedua belah pihak. Hasilnya tentu saja membuat hasil kesepakatan yang akan diambil menjadi lebih lama dan mengulur-ngulur waktu. Dan yang terakhir adalah tipe naif. Tipe naif kebalikan dari tipe bodoh. Apabila tipe bodoh tidak berusaha memenangkan kesepakatan antara kedua belah pihak, tipe naif justru tidak menguasai sama sekali bahan apa yang akan menjadi kesepakatan. Umumnya tipe naif tidak memiliki posisi netral yang kuat. Ia akan mudah terpancing dengan argumen satu pihak saja. Namun pihak lain argumennya ternyata lebih disukai. Negosiator ini juga akan menyetujui juga. Sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nelsita. Baiklah, selanjutnya adalah proses negosiasi. Proses negosiasi ini memiliki 3 tahap. Yang pertama adalah tahap perencanaan atau planning phase. Nah, tahap perencanaan ini terdiri dari persiapan. Nah, persiapan ini dimulai dari mengumpulkan informasi secukupnya, penentuan tim negosiasi, serta pengenalan profil pihak lawan negosiasi. Lalu selanjutnya kontak pertama. Kontak pertama merupakan tahap pertemuan secara langsung antara kedua belah pihak. Nah, di tahap ini, kedua belah pihak berusaha memperoleh informasi selengkapnya demi kepentingan sendiri-sendiri. Lalu selanjutnya konfrontasi. Nah, kedua belah pihak saling berargumentasi terkait segala hal yang akan dinegosiasikan. Selanjutnya adalah konsiliasi. Merupakan tahap saling melakukan proses tawar-menawar guna memperoleh titik temu yang akan disepakati serta bermanfaat bagi kedua belah pihak. Selanjutnya adalah solusi. Nah, kedua belah pihak ini mulai saling menerima dan memberi solusi guna menemukan titik kesepakatan bagi kedua belah pihak dengan cara mereka masing-masing. Dan yang terakhir adalah pasca negosiasi. Nah, di tahap ini mereka melakukan konsolidasi. Nah, pastikan setiap pihak benar-benar berkomitmen atas segala hal yang telah disepakati. Selanjutnya adalah tahap implementasi atau implementation phase. Nah, di tahap ini ada beberapa teknik negosiasi yang sering digunakan. Yang pertama adalah teknik cara Anda. Nah, di teknik ini Anda tahu tujuan yang ingin Anda capai. Nah, Anda bersikeras dan memaksa pihak lawan agar percaya pada perkataan Anda. Anda juga selalu bersikap inisiatif dan bertahan, serta mengendalikan proses negosiasi dan menekan pihak lawan. Lalu ada teknik bekerja sama. Di teknik ini, Anda mendengarkan pihak lawan dan mengetahui apa yang mereka pikirkan, bersikap reaktif, serta membantu mengembangkan ide-ide mereka
dan memastikan proposal mereka sejalan dengan sasaran Anda, sehingga dapat dicapai suatu kesepakatan. Lalu ada teknik tidak bertindak apa-apa. Nah, di teknik ini Anda tetap bersikukuh pada pendirian sebelumnya dan tidak mudah berubah pikiran. Nah, teknik ini dapat Anda gunakan untuk mempertimbangkan sesuatu. Nah, teknik ini juga dapat digunakan sebagai trik untuk mengulur waktu, serta membuat pihak lawan Anda akan merasa gugup atau grogi. Nah, pada saat itulah Anda bisa mulai dapat menilai secara perspektif. Dan terakhir adalah teknik melangkah dengan tujuan lain. Nah, teknik ini Anda tuntut untuk aktif menggeser suatu persoalan ke persoalan lain. Nah, di sini Anda mencoba untuk menghindar dari suatu persoalan agar tidak dibahas lagi oleh pihak lawan. Dan yang terakhir adalah tahap peninjauan atau reviewing phase. Ada alasan mengapa tahap ini sangat penting dilakukan, yaitu untuk memeriksa apakah Anda sudah mencapai tujuan Anda. Jika iya, maka pastikan apa yang sudah Anda lakukan dengan baik dan bangunlah kesuksesan Anda sendiri. Namun jika tidak, maka hal itu dapat menjadi pelajaran sekaligus pengalaman yang sangat berharga bagi seorang negosiator. Sekian materi saya, materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Dian. Kepada Dian dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai keterampilan dalam bernegosiasi. Nah, ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan dalam keterampilan bernegosiasi, antara lain yang pertama itu persiapan. Persiapan yang baik merupakan salah satu kunci sukses dari semua negosiasi. Tanpa persiapan yang baik, hasil yang diperoleh dalam bernegosiasi juga pasti tidak memuaskan kedua belah pihak. Yang kedua itu ada memulai negosiasi. Nah, keterampilan saat memulai negosiasi ini ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, seperti memilih waktu yang tepat, tempat yang tepat, pengaturan tempat duduk yang tepat, menciptakan suasana positif dan santai, menetapkan agenda dengan baik, memutuskan tawaran menghadapi konflik, dapat berkomunikasi secara efektif, meningkatkan keterampilan mendengarkan, memperhatikan peringatan, serta yang paling utama itu mencapai kesepakatan yang lebih cepat. Yang ketiga itu harus ada strategi dan taktik. Nah, strategi ini dapat didefinisikan sebagai sebuah rencana atau metode yang diteliti, atau bisa dikatakan itu adalah tipu daya yang cerdik. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan taktik ini adalah mengacu kepada setiap metode yang digunakan dalam mencapai tujuan. Yang keempat itu pada saat melakukan kompromi. Dalam upaya menuju kompromi, seorang negosiator itu harus menyajikan kerangka dasar atau garis besarnya terlebih dahulu. Kemudian melangkah pada perbedaan kedua belah pihak secara lebih spesifik. Dan pada akhirnya nanti disajikanlah sebuah pernyataan yang bersifat penilaian untuk mendukung posisi mereka sendiri. Yang terakhir itu ada menghindari kesalahan teknis. Beberapa kesalahan teknis yang perlu dihindari itu seperti mengajukan permintaan awal yang tidak logis, membuat konsensi bebas, memulai tanpa daftar penawaran, melakukan negosiasi terlalu cepat, bernegosiasi itu saat terkejut, menghargai tawaran yang tidak masuk akal, takut diam, bersikap marah, dan tidak menuliskan hasil negosiasi. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Natasha. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan materi mengenai strategi negosiasi. Ada beberapa strategi negosiasi yang dapat digunakan dalam bernegosiasi, antara lain yaitu strategi kooperatif, strategi kompetitif, dan strategi analitis. Pada strategi kooperatif, sasarannya yaitu kesepakatan kedua belah pihak yang sesuai dengan semboyan yang dimilikinya, yaitu win-win solution. Pada strategi kooperatif ini, kita mempercayai pihak lawan dan berusaha melakukan kompromi jika diperlukan. Dan pada strategi kooperatif ini, kita mementingkan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Dan selanjutnya yaitu strategi kompetitif. Sasaran strategi ini adalah mengalahkan pihak lawan, kebalikan dari strategi kooperatif. Dan pada strategi kompetitif, kita tidak mempercayai lawan dan siap bertarung. Karena kita siap bertarung, kita akan selalu menegaskan posisi dan melancarkan tekanan kepada pihak lawan, dan tidak memberikan apa-apa dan menghabiskan semuanya untuk diri sendiri. Berikutnya yaitu strategi analitis. Pada strategi analitis ini mempunyai filosofi bahwa seorang negosiator adalah pemecah masalah, bukan seorang petarung. Dan pada strategi ini, kita memandang negosiasi sebagai bentuk latihan dalam memecahkan masalah dan bukannya sebagai permainan. Pada strategi ini juga kita akan berusaha kreatif dan bersama-sama mencari alternatif solusinya.
Pada saat mencari alternatif solusi, kita juga akan menggunakan kriteria yang objektif dalam mengambil keputusan. Dan kita akan membuat alasan yang rasional dan bukan atas dasar perasaan. Oke, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vini. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai gaya dan hasil negosiasi. Jadi, di sini terdapat dua pendekatan dari gaya dan hasil negosiasi, di mana yang pertama itu ada distributive bargaining, yang menerangkan negosiasi sebagai metode menang kalah, di mana keuntungan satu pihak itu menjadi beban bagi pihak yang lain. Lalu di sini yang pendekatan kedua itu ada gain bargaining, yang menerangkan pengalaman sebagai penggunaan pemecahan masalah. Jadi di dalam kepustakaan negosiasi itu menang kalah ini disebut sebagai assertiveness, sedangkan untuk pendekatan pemecahan masalahnya itu disebut sebagai cooperativeness. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat 5 gaya negosiasi. Yang pertama itu adalah avoiding atau menghindari. Jadi negosiator itu menunjukkan gaya pasif yang lebih memilih untuk menghindar dan mengabaikan konflik sehingga kesepakatan kedua belah pihak itu dapat tidak tercapai. Lalu yang kedua itu ada competing atau bersaing. Jadi negosiator yang menunjukkan gaya ini merupakan orang yang ingin mendominasi proses negosiasi dan berorientasi pada hasil. Negosiator ini juga bersifat percaya diri dan tegas karena menggunakan kekuasaan mereka untuk memenangkan konflik. Lalu yang ketiga itu ada accommodating atau mengakomodasi, yang dimana negosiator ini menunjukkan gaya yang membuat upaya untuk menjaga hubungan dengan pihak lain seperti memperkecil konflik, memperkecil perbedaan, dan mengalah demi kesepakatan bersama. Lalu yang keempat di sini ada collaborating atau kolaborasi, di mana negosiator yang menunjukkan gaya ini merupakan orang yang berperilaku ingin mendominasi proses negosiasi, terbuka dan jujur, serta menciptakan kesepakatan dan mencari solusi yang paling memuaskan untuk kedua belah pihak. Gaya ini memiliki sifat yang responsif dan berorientasi pada hasil akhir. Lalu yang terakhir bisa kita lihat di sini ada compromising atau kompromi, di mana negosiator yang menunjukkan gaya ini merupakan orang yang memiliki tujuan menemukan jalan tengah, menyisihkan perbedaan, sering terlibat dalam memberi dan menerima pengorbanan, dan menerima kepuasan untuk mencapai kebutuhan kedua belah pihak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 10 sudah memaparkan materi. Sekian presentasi mengenai negosiasi bisnis yang telah disampaikan oleh kelompok 10. Dapat saya simpulkan bahwa pengertian negosiasi menurut Hartman yaitu proses komunikasi antar dua pihak yang masing-masing memiliki tujuan dan sudut pandang mereka sendiri, yang berusaha mencapai kesepakatan memutuskan kedua pihak mengenai masalah yang sama. Adapun tipe-tipe dari negosiator pada umumnya yaitu profesional, namun tidak memungkinkan jika negosiator juga memiliki tipe yang curang, bodoh, ataupun naif. Untuk proses negosiasi ada 3 tahap. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada implementasi, dan yang terakhir tahap peninjauan. Ada hal penting yang harus diperhatikan saat bernegosiasi, seperti persiapan, kapan mulainya negosiasi, strategi dan teknik, harus kompromi, dan menghindari kesalahan teknis. Adapun strategi-strategi dalam negosiasi bisnis seperti strategi komparatif, strategi kompetitif, dan strategi analitis. Terdapat 2 pendekatan dari gaya dan hasil negosiasi, yaitu distributive bargaining dan gaining. Itu saja yang dapat saya simpulkan. Lebih dan kurangnya saya meminta maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan yang tidak berkenan di hati. Saya, perwakilan dari kelompok 10, mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, karena itu merupakan bentuk support kalian kepada kelompok 10. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.